Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya akan membacakan sebuah berita terkait peredaran uang di Indonesia. Berita ini ditulis oleh Bloomberg Technos pada tanggal 23 Mei jam 12.33. Sumber berita ini sebenarnya adalah publikasi Bank Indonesia terkait dengan jumlah uang beredar. Publikasi tersebut disajikan setiap bulan ya. Sayangnya untuk publikasi ini tidak banyak media yang memberitakan secara cukup mendalam atau sekurang-kurangnya informasinya lebih luas. Sebetulnya dokumennya cukup informatif ya dari Bank Indonesia. Nah, salah satu yang memberitakan adalah Bloomberg Technos ya, yang ditulis berjudul peredaran uang kian seret ekonomi butuh pelumas lebih banyak. Nah, kita bacakan ya. Ini ada gambar ilustrasinya, gambar uang. Kemudian tertulis di paragraf pertama, perkembangan uang beredar pada April. Nah, berarti sampai dengan 30 April ya. Di publikasinya sehari sebelum ditulis berita ini. Perkembangan uang beredar pada April, bulan setelah puncak pengeluaran masyarakat seiring perayaan Ramadan dan Idul Fitri menunjukkan kondisi likuiditas perekonomian Indonesia semakin seret. Jadi paragraf pertama ini sudah memberikan arah dari berita ini bahwa likuiditas perekonomian itu seret, tapi juga disebut ada faktor karena setelah Ramadan dan Idul Fitri ya. Pasokan uang yang kian mengetat dalam perekonomian bisa membuat roda ekonomi tersendat karena kekurangan oli pelumas. Dalam hal ini langkah Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin sudah tepat sebagai bagian melancarkan lagi roda ekonomi agar terus menggelinding. Ini penilaian dari jurnalis ya. Kondisi peredaran uang yang terus-menerus diterpa situasi non seret mungkin akan mendorong Bank Indonesia terus mengupayakan pelonggaran lebih lanjut, terutama bila kondisi rupiah mampu mempertahankan stabilitas ke depan. Tapi saya kasih komentar sedikit ya, sebetulnya tidak hanya soal suku bunga ya, suku bunga itu konteks instrumennya tidak sekedar tidak hanya suku bunga yang dalam rangka menyerap atau mengedarkan likuiditas, jadi mengabsorpsi atau mengekspansi. Tapi betul lah itu salah satu. Banyak instrumen lainnya. Nah, dalam publikasi hari ini, berarti tanggal 23 Mei publikasi Bank Indonesianya, pertumbuhan M2 itu penyebutan jumlah uang yang beredar dalam arti luas, ada definisinya M0, M1, M2. Sebetulnya juga ada M3, tapi Bank Indonesia tidak mempublikasi. Yang mencerminkan likuiditas perekonomian hanya tumbuh 5,2% year on year. Berarti April 2025 dibandingkan April 2024. Jadi tetap tumbuh sebenarnya, tetap bertambah 5,2% menjadi 9.390 triliun. Nah, ini penting juga informasi buat kita. Jadi M2 itu antara lain adalah ya tentu M1 ya uang paid money, lalu ditambah beberapa instrumen di keuangan ya. Apakah itu deposito jangka pendek atau juga beberapa instrumen yang relatif bisa berfungsi sebagai uang, itu totalnya 9.390 triliun. Nah, ini berkurang dibandingkan bulan Maret. Nah, tadi kan sudah di paragraf pertama sudah tahu, karena bulan Maret Idul Fitri dan Ramadan memang ada lebih banyak daripada bulan April. Tapi April dibandingkan April tahun lalu meningkat. Nah, laju M2 pada April yang melambat memperpanjang tren perlambatan 2 bulan beruntun sejak Maret. Jadi Maret sendiri itu melambat sebetulnya ketika pertumbuhannya tercatat 6,1%. Karena sesama bulan puasa hari raya bulan yang sama tahun lalu tumbuhnya lebih cepat. Nah, melihat komponennya, nah ini saya kira informasi yang perlu kita coba simak ya. Perlambatan pertumbuhan uang beredar dalam arti luas pada April lalu adalah karena penurunan uang beredar sempit M1 yang dari 7% menjadi hanya 6%. Ini sederhananya M1 ini ya lebih pada uang yang dipegang masyarakat secara langsung ya.
Juga karena perlambatan pertumbuhan uang kuasi. Jadi kan M2 itu tadi uang M1 ditambah uang kuasi yang setara uang dan seterusnya. Uang beredar sempit yang melambat, nah ini adalah karena pelemahan tajam pertumbuhan uang kuartal di luar Bank Umum dan BPR. Jadi uang kuartal ini uang paid money ya, uang kertas, uang logam yang ada di masyarakat yang tidak sedang berada di Bank Umum dan Bank Rakyat, itu uang beredar arti sempit. Itu lemah tumbuhnya. Ya sederhananya tidak ada duit, berkurang duitnya di tangan masyarakat. Pada bulan lalu kelompok ini hanya tumbuh 8,7%, disebut angkanya terendah sejak Februari. Nah, saya lompati aja, silahkan dibaca angka-angka ini. Nah, ada juga tambahan posisi tabungan rupiah yang bisa ditarik sewaktu-waktu juga tumbuh 5%. Jadi turun juga pertumbuhannya. Jadi ATM lah teman sederhananya. ATM, kartu debit ya ini turun jumlah totalnya di bulan April ini. Sementara di perbankan, tabungan dalam denominasi rupiah dan falas anjlok pertumbuhannya. Tapi sebetulnya ini lebih dramatis ya. Tetap tumbuh 9,7%. Nah, tapi pada waktu Maret tuh 11%. Nah, simpanan berjangka juga cuma naik. Nah, tapi simpanan berjangka, deposito maksudnya, ini naik sedikit. Tabungan seret kredit lesu, tusuk di dulu berikutnya. Jadi tadi semacam pengantar nih dari Bloomberg dengan angka-angka laporannya Bank Indonesia dirilis itu dulu dia mengutak-atik beberapa komponennya. Ini saya kira terlepas mungkin beberapa penafsirannya kurang presisi, tapi menurut saya ini pekerjaan jurnalistik yang bagus nih, mungkin bisa ditiru atau menjadi inspirasi buat media lain ya. Di samping membuat breaking news ya, straight news yang hanya menyampaikan apa yang dalam rilis atau dalam executive summary dari dokumen. Nah, ini dicoba diutak-atik angka-angka di grafik atau di tabelnya itu. Nah, ini contohnya. Tentu debatable ya otomatis ya. Makanya itu ini mungkin tidak tepat disebut berita ya, ini lebih semacam berbau opini. Jadi opini kan bisa tidak benar, bukan tidak benar ya. Kita bisa berbeda opini dengan angka yang sama. Tapi tetap saya bacakan untuk merangsang kita semua. Angka-angka ini bisa dibaca seperti jurnalis Bloomberg ini enggak gitu. Nah, bahkan ini ada kesan jurnalis Bloomberg tidak sama cara bacanya dengan Bank Indonesia, bukan cara bacanya yang dikedepankannya. Nah, saya bacakan, masyarakat terindikasi sudah kian seret likuiditasnya bila melihat animo penyimpanan di produk simpanan bank. Dana pihak ketiga DPK juga tumbuhnya melambat. Penyebabnya perlambatan pertumbuhan simpanan nasabah korporasi dan konstruksi simpanan nasabah perorangan. Jadi DPK tadi terdiri dari dua kelompok besar ya, nasabah korporasi dan nasabah perorangan. Sebenarnya juga ada pemerintah ya. Tapi ini yang dikedepankan yang simpanan korporasi maupun nasabah perorangan melambat. Nasabah perorangan terindikasi mengurangi penempatan dana di deposito yang kontraksi hingga 2,8%. Jadi deposito perorangan itu bukan sekedar melambat, tetapi kontraksi berkurang. Kalau year on year berarti dari tahun sebelumnya, bulan yang sama. Kalau bulanan berarti dari bulan Maret. Lebih dalam ketimbang bulan Maret saat pertumbuhannya negatif 1,3%. Oh, berarti maksudnya year on year. Bulan April 2025 dibandingkan April 2024 itu 2,8%. Waktu Maret tadi juga sudah turun dari Maret 2025 terhadap Maret 2024 dalam konteks deposito perorangan. Sedangkan di produk tabungan masih tumbuh nih pertumbuhan simpanan perorangan tapi melambat. Nah, cuma naik 4,5%. Bulan lalu masih naik 6,3%. Tahunan ya, saya ulangi, hati-hati kalau baca berita gini memang kadang-kadang harus lebih jelas. Ada year on year atau month to month gitu ya. Pertumbuhan lebih cepat hanya terlihat pada jenis tabungan nasabah korporasi saja, serta berkurangnya konstruksi simpanan giro perorangan pada bulan lalu. Jadi nasabah korporasi tetap meningkat, tapi tadi nasabah perorangan berkurang ya deposito. Nah, seretnya pertumbuhan simpanan masyarakat di perbankan pada akhirnya membuat laju kredit ikut tersendat. Nah, ini juga opini ya. Artinya pendapatnya jurnalis di sini
ya simpanan masyarakatnya melambat tumbuhnya, bahkan tadi untuk jenis tertentu kontraksi, tapi secara total hanya melambat. Nah kredit juga melambat, tersendat lah. Sebetulnya tidak mesti begitu ya, karena kan bank memiliki kecukupan modal, memiliki aktiva produktif yang banyak. Meskipun melambat, kalau banknya mau ekspansi tetap bisa, karena ruang geraknya masih besar. Karena bank di Indonesia sangat besar-besar semua. Tapi boleh juga sih kalau memang banknya mau menjaga kisaran tetap 22% CAR-nya, maka dia hanya menaikkan kredit hampir setara dengan DPK saja atau hanya sedikit di atasnya. Jadi dari sisi itu tidak salah berita ini. Nah, penyaluran kredit ke nasabah korporasi tumbuh melambat ya menjadi 12,6% dari 13,1%. Ke nasabah perorangan stagnan dengan laju 4%. Sebenarnya tumbuh juga tapi 4%. Semua jenis kredit tercatat melambat pertumbuhannya. Saya ulangi ya, buat para pemirsa, ekonomi itu membedakan melambat tumbuhnya. Jadi tumbuh tapi tingkat lajunya melambat dengan kontraksi. Itu turun artinya. Nah, ini masih diberitakan kalau kredit hanya mengalami perlambatan pertumbuhan. Kalau simpanan tadi, simpanannya hanya melambat, tapi beberapa jenis simpanan itu kontraksi. Nah, di sini dijelaskan juga soal yang tumbuh tinggi itu hanya kredit investasi. Ini menarik ya, kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi. Ini yang naik investasi, berarti kan kredit untuk kebutuhan jangka panjang ya dia kan. Ada proposalnya untuk mendapatkan itu. Dan yang paling menarik memang yang tinggi tumbuhnya itu tetap adalah pertambangan dan penggalian. Nah ini kan kita jadi total pertumbuhan kredit itu harus dibedah. Tidak mesti pertumbuhan kreditnya masih 2 digit, kan begitu penjelasannya. Ini berarti perekonomian masih tumbuh. Tapi kalau dari informasi Bloomberg ini, dan nanti saya juga akan assessment untuk data-data lebih rinci, itu penunjangnya antara lain pertambangan dan penggalian. Bukan berarti itu nggak penting ya, berarti kan daya multiplier efek kepada perekonomiannya kan kalau pertambangan penggalian dibandingkan misalnya industri makanan minuman atau konstruksi gitu, itu beda. Nah, di sini ada sih pengangkutan dan komunikasi meningkatnya juga pesat. Tapi ini juga harus dibedah lagi gitu loh, pengangkutan yang seperti apa. Kalau komunikasi multiplier efeknya lumayan ya. Nah, namun diberitakan kredit modal kerja dan kredit konsumsi cenderung lesu. KPR hanya tumbuh 8,5%. Jadi nggak sampai 2 digit, jadi total kan 2 digit di atas 10%. Malah melambat si KPR, kredit perumahan rakyat. Nah, berarti kan di tengah opini program 3 juta rumah, KPR-nya justru melambat nih masih. Atau bisa juga beberapa penafsiran mereka masih nunggu nih, kita nunggu 3 juta perumahan rakyat itu supaya nanti pas ngambil KPR sudah dengan kredit kebijakan baru itu. Mungkin saja, tapi cara membaca sementara yang terjadi penurunan. Kendaraan bermotor itu juga mengalami perlambatan, ya, karena rata-rata kendaraan bermotor itu sekarang mayoritas dibeli dengan kredit. Ini berarti menunjukkan juga penjualan paralel dengan berita penjualan motor dan mobil mengalami kelesuan. Nah, namun meski KPR melambat, kredit properti secara keseluruhan tumbuh lebih tinggi. Nah, ini berita baik nih properti. Begitu juga kredit real estate itu masih tumbuh. Nah, subjudul berikutnya bunga simpanan naik. Tingkat bunga simpanan di perbankan cenderung meningkat pada April di tengah tren penurunan bunga di pasar. Terindikasi dari tingkat bunga diskonto instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia, juga yield surat utang negara pada saat yang sama. Jadi berturut-turut ini. Bahkan setelah berita ini kemarin kan ada juga BI rate yang turun, yield SRBI, yield SBN turun, maka bunga simpanan di bank ini menarik ya, justru meningkat ya. Jadi karena dia harus menarik ya ke bunga. Jadi sekalipun SRB dan SBN menawarkan bunga yang lebih rendah yieldnya ya, itu bank tidak bisa ikut turun ini simpanannya, malah naik karena mungkin ingin menarik simpanan lebih banyak. Nah, berita berikutnya hanya soal suku bunga simpanan di semua tenor naik terbanyak. Lalu juga, nah ini seperti yang saya katakan tadi ternyata ditulis oleh jurnalis ya. Sementara itu diduga agar tetap kompetitif, tingkat bunga kredit bank pada April masih stabil. Jadi dia tidak
menaikkan suku bunganya si bank, tapi juga tidak menurunkan. Padahal tadi dia mengasih bunga lebih tinggi. Nah, menurut analisis jurnalis ini, ya ini karena dia ingin terpaksa mengorbankan marginnya si bank dan seterusnya. Nah, saya lewati saja tentang itu. Nah, saya lompat ke peredaran uang yang terus menyusut, bisa mengarah kepada deflasi di mana kekurangan jumlah uang beredar membuat daya beli masyarakat makin tertekan. Kredit yang seret bisa membuat roda ekonomi makin susah digelindingkan. Ketika kredit bank yang menjadi oli perekonomian makin seret, pertumbuhan ekonomi bisa kian melemah. Gambaran kondisi likuiditas perekonomian terakhir ini mungkin sudah cukup mengkhawatirkan hingga Bank Indonesia akhirnya memutuskan memangkas bunga acuan pada Rabu lalu. Maaf saya tadi ralat, berarti sebetulnya berita ini diturunkan setelah Bank Indonesia menurunkan suku bunga juga ya. Serta menggelontorkan sejumlah kebijakan baru untuk mendorong pertumbuhan kredit serta meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan. Dalam paparannya, Gubernur Bank Indonesia mengisyaratkan masih akan ada peluang pemangkasan hingga bunga acuan lagi ke depan. Nah, langkah BI mengeluarkan kebijakan penurunan rasio likuiditas perbankan serta mengerek rasio pendanaan luar negeri mulai 1 Juni nanti. Jadi ini masih rencana BI akan memberi dukungan pada bank agar lebih giat menggelontorkan kredit ke sektor real hingga laju ekonomi bisa lebih kuat. Rasio pendanaan luar negeri perbankan dinaikkan jadi 35% dari modal efektif, sedangkan rasio penyangga likuiditas makroprudensial dipangkas 100 basis poin jadi 4% untuk perbankan konvensional dan 2,5% untuk perbankan syariah. Semua kebijakan BI itu ditujukan agar perbankan memiliki fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan likuiditas serta meningkatkan sumber pendanaan perbankan di luar negeri. Saya tutup ya bahwa Bank Indonesia mencoba melakukan kebijakan-kebijakan agar likuiditas ini lebih mengalir ke masyarakat. Tapi yang tidak di berita ini, mungkin di berita lain dan juga Bank Indonesia, persoalannya bukan hanya tingkat bunga, baik bunga kredit maupun bunga simpanan atau kelonggaran relaksasi dari Bank Indonesia terhadap likuiditas, tetapi memang apakah masyarakat memang memiliki misalnya memang memiliki dana untuk ditabung ya atau diambil, juga kredit apa mereka memiliki usaha atau kebutuhan yang mereka lalu bisa mengambil kredit dan kredit tersebut atau pembiayaan kalau syariah itu berdaya guna berproduksi. Jadi terhubung ya, ini kan hanya dilihat dari sektor perbankannya. Sekali lagi ini menambahkan berbagai informasi yang kanal ini sudah sampaikan. Sebenarnya harus diakui keadaan sedang tidak baik-baik saja. Dan kalau denial, menolak, pemerintah Bank Indonesia tidak terus terang, dan meskipun terus terangnya tidak harus pesimis tapi persuasif, saya kira pasar bisa membaca dengan cara yang terbalik. Pasar itu sangat power ya. Pasar maksudnya pelaku ya, terutama pelaku-pelaku besar ya, baik yang memiliki uang maupun yang memiliki usaha-usaha besar. Dan tentu masyarakat juga langsung terdampak oleh kebijakan yang kurang tepat atau ketidakberhasilan otoritas ekonomi, pemerintah Bank Indonesia dan OJK untuk berkomunikasi kepada dunia usaha. Jadi putarannya kemana-mana. Mudah-mudahan ke depan hal-hal ini terus diperbaiki, tapi karena ini tidak bosan-bosannya bahwa pertama yang harus dilakukan oleh otoritas adalah pengakuan bahwa kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Jangan denial, jangan ditolak, meski disertai dengan bahwa kami punya rencana ini, supaya kita bisa lebih percaya dan optimis.